Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masuk Vera. Baik, Bu. Izin duduk, Bu. Ya, silakan duduk Vera. Ya Bu, salam kita dulu. Ya, Bu. Ya. Bagaimana keadaan Vera sekarang? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Ibu. Hari ini mungkin Ibu ini sehat. Misalnya pusing-pusing. Vertigo ya, Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan depannya Ibu sehat saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Begini ya Pak Vera. Ya, Bu. Ibu sengaja memanggil Ibu Vera di kantor. Ya. Ya, sebetulnya ini semuanya kan akan Ibu suruh, tapi sekarang hari ini Ibu mulai melakukan. Ya. Ya, ini sebetulnya terkait dengan apa ini RHK yang Ibu Vera pilih, Ya. yang di BMM itu yang akan dilaksanakan nanti observasinya. Jadi sebelum melaksanakan observasi, Ibu ingin tahu sampai di mana, sejauh mana Ibu Vera mempersiapkannya. Nah, nanti kalau ada kendala kita harus putuskan secara bersama. Nah, yang pertama yang akan kita tanya dulu, Ya, Bu. sebelum kita observasi itu, ini namanya pra-observasi. Pra-observasi ini sejauh mana langkah atau persiapan Ibu Vera. Nah, Ibu mau bertanya, RHK yang Ibu Vera pilih di BMM apa itu? Oh, sebentar ya, Bu. Vera lihat ya, Bu, ya. Di PMM ini yang Vera pilih ini, Bu. Yang Vera pilih ini tentang indikatornya penerapan disiplin positif, Bu. Penerapan disiplin positif. Ya, Bu. Kemudian Lalu kemudian yang Vera pilih ini penerapan disiplin positif karena menurut Vera penerapan disiplin positif ini bagus untuk menanamkan karakter bagi peserta didik. Ibu bertanya, rasanya dengan penerapan disiplin positif ini, Ibu Vera rasanya bisa mengaplikasikannya atau melaksanakannya di dalam kelas. Kan kita prediksi sekarang kan? Ya, prediksi. Kalau ancang-ancang Vera, Bu, itu tuh insya Allah bisa Vera praktekkan gitu kan, Bu. Dalam penerapan disiplin positif ini, karena Vera yakin siswa saya bisa untuk melaksanakan itu di dalam kelas, tentu dari arahan dari Vera gitu, Bu. Nah, itu yang penting dulu. Jangan nanti kita memilih RHK, Ya, Bu. tetapi kita tidak bisa untuk melaksanakannya. Nah, itu prediksi awal itu harus ada dalam diri kita. Iya. Nah, disesuaikan dengan sikon kita dan sikon anak kan seperti itu. Nah, kemudian lagi di dalam penerapan disiplin itu tentu ada target yang akan kita capai. Iya. Nah, tadi ada disiplin positif. Disiplin positif itu berapa buah target yang Bu Vera harapkan? Oke, siap, Bu. Di apa ini di PM ini kan ada 3, Bu. Ya. Jadi Vera rencananya pilih 2, Bu. Dua target perilakunya, Bu. Ya. Ini yang pertama tuh guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ya. Jadi Vera sebelumnya semester kemarin tuh ada membuat kesepakatan kelas, mungkin belum maksimal. Nanti berarti dengan penguatan dari perilaku positif ini nanti direfleksikan gitu, Bu. Diingat kembali kesepakatan kelas itu bagaimana gitu, apakah perlu dirubah atau diperbaiki lagi, bagaimana penerapannya sudah baik atau belum itu, Bu. Lalu yang kedua, Vera melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Bagaimana kira-kira? Dari 3 terambil 2. Dari 3, Ibu semuanya mengembalikan ke Ibu Vera. Iya. Kalau rasanya bisa dilaksanakan 2 target perilakunya silakan. Nah, kalau bisa 1 silakan juga. Itu tergantung kepada kita. Tergantung dengan waktu juga. Nah, apakah 1 itu kita pilih bisa dengan durasi waktu kita? Apakah 2 itu bisa dengan durasi waktu yang kita sediakan seperti itu? Nah, Ibu kembalikan kepada Vera. Berarti dari RHK yang dipilih ada disiplin positif tadi ya, Ya, ada 2 target yang dipilih. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Iya, Bu. Nah, tadi Ibu sudah bertanya dengan RHK yang dipilih, dengan target yang ditentukan, apakah ada kendala?
kan kita prediksi Iya, ada prediksi. kendala atau ada halangan untuk melaksanakan itu, ada enggak? Baik Bu, terkait permasalahan yang mungkin rasanya akan Vera hadapi dalam penerapan disiplin positif ini Bu, yaitu mungkin Vera belum maksimal atau belum paham sekali untuk memberikan pertanyaan dan tematik untuk menggali ide dan gagasan dari peserta didik terkait kesepakatan kelas Bu. Karena ini ada 8 orang dari 28 orang itu yang diam gitu Bu. Mungkin dia ada ide tapi keterampilan Vera untuk menggalinya itu gitu, mungkin dia ada rasa gagasan. Setiap anak itu kan pasti ada gagasannya Bu. Nah, itu lalu mungkin kendala Vera mungkin belum paham betul apa itu penyerapan disiplin positif secara maksimal gitu. Baik, Ibu coba menjelaskan atau mungkin guru-guru apa lebih pintar dari Ibu sebetulnya, tetapi Ibu coba pula menjelaskannya atau memberikan saran. Ya, kalau saran Ibu yang pertama tadi kan Vera ada kendala susah memberikan pertanyaan. Iya itu Bu. Nah, yang kedua apa tadi? Kedua Vera anak ada yang pendiam. Nah, jadi kalau menurut Ibu Ya, yang Bu. pemantik itu sebetulnya kan pertanyaan yang menggali, memancing ide dari peserta didik kan. Apa triknya bagi kita? Salah satunya mungkin bisa dengan menggunakan video ya. Video pembelajaran. video yang menarik. Video menarik mengenai disiplin positif itu. Kemudian yang kedua bisa juga kita melalui, kan ada itu di PMM kita melakukan dibahas di PMM Eklin. Iya. Ada itu kan? Iya. Nah, itu bisa juga kita foto, misalkan banyak. Bukti karya dari guru lain juga di PMM. Ya bisa itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa dari kawan-kawan kita di SD 34 ini mungkin ada dia punya kelebihan bagaimana triknya, karena trik itu akan beda-beda pula antara si A dengan si B. Yang penting konsep dari pemantik itu apa? Pemantik itu kan memberikan serangkaian pertanyaan yang bisa mengeluarkan ide tapi yang mengenai materi pembelajaran, tidak keluar dari materi. Kan seperti itu. Nah, sudah itu yang ketiga, kita bisa menimba atau mendapatkan ilmu tidak tertutup kemungkinan dari kawan-kawan sekolah lain. Nah, Diskusi dengan ya, atau ada narasumber yang mungkin Ibu Vera kenal, apa salah kita bertanyakan kalau untuk ilmu. Mungkin saran Ibu itu. Yang jelas pemantik itu adalah serangkaian pertanyaan yang bisa memberikan ide bagi anak, bisa dia berkreasi itu ya, tetapi tidak lari dari materi pembelajaran. Nah, itu mengenai kendala yang Vera hadapi itu, mungkin itu bisa yang Ibu sampaikan. Kemudian ada satu lagi lupa Ibu tadi, disiplin positif dan RHK yang dipilih jangan lupa nanti ditulis di dalam modul. Oh ya, digambarkan itu. Ya, digambarkan dalam modul aja. Berarti target tuh nampak gitu. Nampak di dalam modul aja. Ya, target tuh dia itu saran. Mungkin yang bisa Ibu lakukan. Mungkin juga bisa dengan menggunakan stick apa itu namanya? Stick note. Oh, stick note. Kayak apa tuh Bu? Bagus juga kayak aku baru Stick dengar. note itu mungkin kita di kelas di pustaka mungkin ada mungkin juga latar kita. Yang berupa tempelan itu ada kanvasnya. Kemudian Otomatis ada lem di belakang. ada di belakang. Oh, yang Nanti yang kita seperti tempel persegi gitu ya. kita tempel di mana ini? Di atau di apa? Iya, kan ada papan, biasanya kan ada papan kayak tempel huruf di kelas 1 itu. Iya. Nah, ada kertas-kertasnya yang kecil kita tempel di sana. Itu bisa memancing anak apa juga? Ide anak. Ide anak Jadi juga. kalau misalnya Anak yang pendiam tadi itu bisa ditulis itu ya Bu bisa ya. di situ dia Lebih bagus juga. jadi dia merasa lebih dihargai. Oh iya betul. Nah, jadi yang pendiam Pikiran itu, ya kayak gitu lah. Bisa dia tulis lah Bu. Tanpa dia mau bicara dia bisa tulis ide di sana. idenya karena kalau dia kan diam kan ditulis kan terlibat juga dia nanti. Jadi mudah-mudahan dengan begitu dia nanti bisa lebih aktif lagi. Itu seperti itu. Mungkin dia apa Ibu ada mungkin ya? Iya Bu. Itu bukan. Iya Bu.
terbayang oleh Vera itu. Rasanya Terbayang oleh Vera itu apa? kayaknya Nah, Vera mungkin untuk lebih apanya, lebih jelasnya, ya Bu. mungkin ini, ya. Kira seperti iya, ini. Oh, yang warna-warni ini ya Bu ya. Iya. Oh ditempel. Jadi anak nulis ini ya, Bu, Nah, ya. ya. Jadi Ini bagus itu. anak yang pendiam tadi kan setelah kita pancing dengan tematik tadi kan bisa dia menulis di sini iya. tampilkan ke depan. Jadi suruh dulu anak yang pendiam. Nah, biar Baik dia ya, Bu. terlibat Anak aktif pendiam, ya. Kira seperti itu. Nah, ya Vera ya. Oke, siap Bu. Bagus Bu Apa idenya. lagi, Bu? Nggak terbayang sebelumnya. Nah, apa lagi Terima di kasih. sini ya Vera? Jadi pemantik itu kan sudah paham mungkin kan? Iya Bu. Jadi pemantik itu bisa di awal, bisa di akhir. Kalau pemantik di akhir nanti kan seluruh materi kita tanyakan lagi Iya. kan? Nah, kan itu sebetulnya nama itu kan yang bertukar itu. Sebetulnya pemantik ini bisa di awal tuh kalau dulu itu namanya skemata namanya itu. Oh, seperti Nah, tapi tidak lari dari materi pembelajaran. Nah, itu ya Vera ya. itu. Nah, kemudian lagi sudah kan paham Vera yang Ibu sampaikan bisa ditambah dengan kalau ide lain nanti boleh ditambah. Iya. Nah, itu sekedar saran dari Ibu. Kalau bisa dilaksanakan tambah dengan ide-ide yang lain. Nah, metode yang lain. Kan masih banyak metode dan variasi yang lain. Rasanya apa Bu? Sebenarnya masalah yang ada di kepala ini rasanya udah terpecahkan dan nampak jalan keluar dengan kita diskusi hari ini. Tadi Bu menyarankan Vera untuk apa namanya tuh melakukan menyaksikan video pembelajaran melalui PMM, lalu bukti karya, diskusi dengan teman sejawat, dengan sekolah lain atau narasumber, lalu menampilkan target perilaku di modul ajar, lalu memberikan tadi menggunakan psikonote. Dirasanya ada Bu, udah terbayang jalan untuk memperbaikinya itu gitu Bu. Jadi harapan Ibu ke depannya kita cari media dan metode yang bervariasi lagi. Ada kan banyak sekarang nih. Iya, iya. Nah, untuk kedepannya lebih banyak lagi hendaknya. Karena dengan metode yang bervariasi, dengan media yang bervariasi, minat anak lebih Tercover semuanya, ya. Jadi minat anak belajar lebih banyak. Nah, itu mungkin ya Vera ya. Tadi sudah kita diskusi dari awal sampai sekarang mengenai perannya. Nah, sampai di situ masih ada nggak kendala? Rasanya enggak senang rasanya diskusi hari ini Bu. Rasanya udah Alhamdulillah kalau begitu kan nggak dibuat-buat kan karena ibu kepala lalu dikatakan senang kan bukan gitu. Enggak Bu. Ya, itu kendalanya memang itu yang Vera pikirkan kayaknya gimana gitu triknya gitu Bu. Menghadapi anak kayak gini gitu. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Iya. Nah kalau begitu ibu mau bertanya, Ya Bu. bisa nggak ibu lihat modul ajar Vera? Oh, model ajar Bu. Ini Bu. Modul ajar. Ini yang Vera ancang-ancang mungkin belum maksimal Bu. Jadi materi pokoknya potensi kekayaan alam daerah Tempat tinggal. tempat tinggal. Nah, sudah ibu lihat sepintas saja berenang. Nah, ibu mau tanya, coba Vera ibu mau tahu bagaimana mengenai modul ajar kenapa Vera pilih ini? Karena itu Bu, ini sesuai dengan program yang telah dirancang di kelas saya Bu, program semester, dan ini diagendakan di bulan ini gitu, dalam waktu dekat ini. Jadi bukan karena ibu mau masuk pilihan yang mantap. Mantap. Oke. Nah, tolong ibu Vera ceritakan mengenai model ajar yang benar yang pas.
Oke, itu IKPAS ini Vera mengambil materinya Bu, itu potensi kekayaan alam di daerah tempat tinggal. Nah, sistem pembelajaran Vera di sini ada 2 Bu, itu dengan melakukan permainan treasure hunter atau mencari harta karun, peserta didik dapat mengidentifikasi kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Lalu yang kedua, setelah mengamati video tentang pengaruh dengan penampakan alam terhadap kekayaan alam dan penugasan di LKPD, membuat notebook, peserta didik dapat menganalisis pengaruh penampakan alam di Indonesia terhadap kekayaan alam. Ini jana 4 JP Bu, 4 kali 30. Media yang saya gunakan di sini itu video Bu, lalu pakai cat kekayaan alam, lalu ada notebook. Selanjutnya mode pembelajarannya kita gunakan di sini problem based learning Bu. Nanti siswa problem based learning, nanti siswa itu dia dikasih sebuah permasalahan, dia mencari harta karun yang ada di tempat itu, setelah bikin kartu yang ada di dekat mereka, mungkin di bawah meja, di belakang ini. Nah, cari di sekitar di kelas itu, nanti mereka dapat, misalnya dapat sama dia kelapa. Nah, kelapa ini kira-kira ada nggak di tempat tinggal mereka? Kalau ada, tempel di bagian yang ada di dekat permukaan. Kalau tidak, jarang ditemukan dan kemukakan alasan kenapa jarang ditemukan. Itu kira-kira garis besarnya. Setelah ibu dengar penjelasan Bu Vera mengenai itu dengan menggunakan apa tadi medianya apa tadi media kartu, kemudian video, ada lagi LKPD. Iya, LKPD. Nah, mungkin yang sudah bagus nampak oleh Bu dengan caranya mengidentifikasi, kemudian lagi medianya juga lengkap nampak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan terlaksana. Cuma yang Ibu sarankan di sini Bu Vera, mungkin mengenai terkait modul ajar ini di LKPD. Nah, LKPD ini kan lembaran kerja peserta didik ini, saran Ibu sebaiknya dilengkapi dengan dilengkapi dengan tujuan dan tujuan dan cara kerjanya. Langkah kerjanya. Karena ibu lihat di sini belum lengkap Pak Bu Leni. Ya, jadi dilengkapi dengan tujuan, kemudian dengan langkah kerja. Nah, berarti LKPD-nya pakai tujuan juga, enggak di LPP-nya ya? Enggak, sudah tujuannya. Nah, kemudian yang kedua saran Ibu, ketika anak melaksanakan LKPD nanti, ya itu ada rubrik penilaian sikap. Nah, paham Ibu Vera dengan penilaian sikap? Dibuatkan rubriknya. Nah, contohnya ini secara umum saja. Misalnya kita buat LKPD-nya ini dikasih. Berarti kan anak bekerja sama nanti kan? Iya. Nah, ketika anak bekerja sama itu mungkin dibuatkan rubrik sikapnya, mungkin bekerja sama, ada tadi bekerja sama, bagaimana dilakukannya ketika dia berdiskusi berkelompok. Sebetulnya kan dalam pembelajaran itu yang kita lihat sikapnya itu. Kadang-kadang ada dia yang ngomongnya tidak bagus. Nah, itu yang kita perbaiki. Jadi sekalian ketika anak kita suruh kerjakan LKPD, kita jangan lupa dengan rubrik penilaian. Jadi tambah rubrik penilaiannya pada ya, Bu Vera. Ya, baik Bu. Jadi LKPD Penilaian sikap. Penilaian sikap. Rubriknya. Oke, baik Bu. Apa lagi itu ya? Apa rasanya lagi Bu Vera yang Bu Vera alami, yang rasanya yang masalah lagi yang nanti ketika tampil nanti observasi tidak ada kendala gitu. Harapannya kan tidak ada kendala. Iya, tapi kayaknya ada kendala. Apa lagi kendalanya? Kendala yang Vera hadapi nih Bu, rasanya memang itu agak berat rasanya masalah itu Bu. Yang pertama kan itu dia kan menggunakan game interaktif Bu, gitu Bu. Anak ini kan biasanya memang ada juga dan pernah belajarkan itu. Nah, tapi tidak mengakomodir semua kebutuhan peserta didik karena laptop Vera cuma satu, jadi ganti-gantian gitu Bu. Itu yang menjadi kendala bagi Vera gitu Bu, itu gitu. Yang menggunakan laptop ini Bu, jadi siswa tuh bergantian memakan waktu yang lama gitu. Kalau itu bermasalah di Vera, aku mau tanya nih. Iya Bu. Tentu usaha kita dulu. Nah,
Iya Bu, Nah, ya. kira-kira apa usaha Ibu Vera untuk mengatasi permasalahan yang tadi? Ya, itulah Bu, masa upaya Vera mungkin, tapi rasanya kurang maksimal juga itu Bu. Vera kasih linknya itu ke grup kelas, rasanya itu kan nggak di bawah pengawasan Vera gitu Bu. Jadi mungkin itu salah satu upaya Vera, tapi rasa Vera belum maksimal. Mungkin yang kedua nanti salah satunya juga berdiskusi dengan Ibu. Apakah untuk mengatasi masalah tersebut dengan kawan juga di sekolah juga, Vera yang dengan kawan sekolah boleh kita diskusi. Ya, nanti masukan ini kan boleh dari berbagai sumber. Iya, Bu. Jadi kurang dari Ibu minta dari kawan siapa lagi ya. Kalau dari Ibu dulu. Nah, Iya Bu. kalau pembelajaran interaktif itu memang kita sebagai guru berusaha bagaimana pembelajaran itu interaktif. Jadi tidak hanya anak yang lebih banyak kan. Nah, tapi bagaimana kita mengusahakan. Kalau Ibu dengar dari masalah Vera tadi, untuk mewujudkannya itu berarti butuh sarana. Iya, Bu. Jadi sarana yang Iya. ada. Nah, kita sebetulnya kita di era sekarang ini memang mengarahkan semuanya ke arah IT. Nah, Iya Bu. nah kendala kita kan orang tua di sini sikonnya kurang memadai Iya Bu. ekonominya. Nah, mungkin jalan yang bisa Ibu carikan solusinya yang pertama, bisa nggak MOU dengan kawan-kawan kita di sini? Kalau misalnya Bu Vera muridnya berapa orang? 28 Bu. Kalau di kelompoknya itu 5 kelompok baik itu. Bisa nggak MOU dengan kawan-kawan memakai laptopnya? Oh, dipinjam ya Bu ya. Ya, MOU. Tapi dengan catatan laptop itu setelah dipakai itu jangan rusak. Bagaimana guru memandu anak-anak untuk supaya laptop guru tidak dimainkan. Jadi khusus untuk penggunaan yang bisa kemudian yang kedua mungkin bisa juga seperti ini, MOU dengan orang tua dulu untuk membawa HP dengan kegunaannya ini. Nah, gitu. Jadi ingin salah tanggap nanti orang tua anak-anaknya minta HP. Jadi kita informasikan ke orang tua dulu, untuk hari besok kami butuh HP ya untuk digunakan dalam pembelajaran. Ibu rasa mungkin itu karena sarananya yang sulit ini. Nah, mungkin dua itu mungkin bisa yang dijadikan solusinya. Nah, cobakanlah dulu. Ya mungkin dengan guru-guru mungkin bisa itu. Biasanya guru untuk anak untuk apa mungkin mau. Nah, itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan mungkin ada teman-teman lain untuk mewujudkan pembelajaran interaktif ini dengan cara lain boleh juga. Dan yang jelas itu masukan. Apa lagi kira? Alhamdulillah Bu, rasanya apa? Beban yang dirasa nampak jalannya Bu. Itu tapi pertama itu saran dari Ibu tadi kan MOU dengan teman sekolah, yaitu jaga fasilitas teman, apa namanya, teman, paling enggaknya satu kelompok ada satu doa. Lalu HP, MOU HP ini ke bawah kelas. Mungkin jalan keluar. Iya. Rencana Vera ini tanggal berapa ini? Rencana itu di tanggal ini ancang-ancang Vera Bu. Agak apakah ada mengisi tanggal itu tema Bu? Jumat tanggal 19 April Bu. Jumat tanggal 19 Iya, April. Jumat 19 April Bu. Itu Bu, jam 1 sampai jam 4 tuh jam 7.30 sampai jam 9.50 Bu. Pak GP. Santi kau lihat kan di file Ibu kemarin tanggal hari Jumat tanggal sudah 19 April sudah ada. nanti. Coba lihat. Sudah lihat coba. Ada. Tanggal berapa? 19 April. 19 April. Belum. Oh, pas belum apa? Ya Bu, pernah masuk pagi Bu. Oke. Nah, kebetulan dilihat Santi tadi belum ada. Nah, Iya. bisa di hari Jumat Iya. jam 7.30 sampai 9.50. ya. Iya. Tanggal 19 April 2020. Nah, itu mungkin Vera, Ya Bu. Vera mungkin giliran lain nanti Ibu harapan Ibu pra observasi berarti tahap untuk melaksanakan observasi. Pas saat observasi harapan Ibu
sempurna anaknya. Bisa sempurna tuh. Kita usahakan Bu. Nah, Kita diusahakan. Nah, Vera berusaha. Yang penting kita optimis, ya Iya. optimis kan. Nah, apa lagi itu Vera masih ada? Oh itu Bu, sebelumnya ucapkan terima kasih juga Bu berkat diskusi ini yang rasanya sulit, sudah nampak jalannya terang gitu Bu, akan segera perbaiki gitu Bu. Secepat mungkin menjelang observasi ini. Oke. Jadi Ibu juga mungkin semoga observasinya lancar, bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Iya. Itu kunci utama. Iya betul. Jadi observasi bukan untuk menunjukkan guru, tetapi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Beda. Nah, Bu Vera, mungkin itu saja, mungkin masukan dari Ibu. Ibu tunggu nanti observasi. Nah, tunggu loh. Oh, Bu Vera, ini observasinya mau langsung apa video nih? Kalau apa video gimana Bu? Video. Iya boleh Bu. Ya sebetulnya boleh langsung, boleh video. Tapi kalau yang bersangkutan minta video, Ibu tidak bisa pula mengatakan harus langsung. Nah, oke, mungkin kalau untuk tahap ini mungkin Bu lihat nanti tanggal dulu. Kalau memungkinkan langsung. Tapi kalau nak memungkinkan Ibu ada cara luar, Oke. video saja kirim saya. Oke baik. Oke, kira-kira. Dah. Mudah-mudahan sukses. Ya makasih banyak Bu bimbingannya. Bu boleh izin Bu? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RPP tinggal aja ya Bu ya? Iya, tinggal Ibu lihat.